rekan-rekan alumni Prasmul, ketemu lagi dengan saya Nia Damayanti dari tim Alumni Network Universitas Prasetya Mulia di Cerita Alumni Prasmul. Di Cerita Alumni Prasmul kali ini, kita akan ketemu dengan salah satu alumni Prasmul yang bisnisnya bergerak di bidang e-sport. Penasaran nggak siapa orangnya? Yuk kita kenalan dulu yuk. Halo, nama aku Wiramesa Putra Sutopo atau biasa dipanggil Putra. Aku merupakan alumni S1 Event Prasetya Mulia Angkatan 2016 dan saat ini aku sedang menjabat sebagai CEO dari Indonesian Football Elite atau biasa dipanggil IFL. Dan IFL ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang operator kompetisi Liga Sepak Bola Virtual Indonesia yang bekerja sama dengan klub-klub Liga 1 dan juga Liga 2 di Indonesia. Kak, tadi kan kakak udah sempat mention tentang IFL, terus ada Zeus juga. Nah sebenarnya sejarah pertama kali terbentuknya IFL itu gimana sih Kak? Oke, jadi sebenarnya pertama kali IFL ini kan kita ada di industri e-sports ya Mbak ya. Pertama kali aku terjun di industri e-sports itu pada tahun 2015, waktu itu aku masih kelas 2 atau kelas 3 SMA, aku lupa. Aku tuh udah pernah sering buat turnamen-turnamen e-sports gitu, tapi di warung aku dulu punya warung di daerah Pondok Indah. Nah, aku tuh awalnya tuh buat kayak gitulah sebagai pengisi. Mungkin kalau pada zaman itu di warung itu kan live music tuh untuk pengisi acaranya. Nah, aku tuh buat kompetisi e-sports antara anak SMA. Nah, habis itu aku bikin dari warung ke garasi, habis dari garasi rumah, terus aku jadi ekspansi lah, baru ada namanya bisnis Zeus Gaming. Zeus Gaming ini IO dulu, habis itu tim e-sports juga. Nah, awal berdirinya IFL itu karena pada saat itu Zeus Gaming itu dipercaya untuk jadi agent untuk ngirimin pemain-pemain Indonesia berkompetisi di Liga Thailand. Nah, pemain-pemain aku kirimin ada 5 orang main di Liga Thailand. Dan di situ aku lihat gimana negara tetangga kita yaitu Thailand bisa punya perusahaan yang bergerak di bidang operator Liga Sepak Bola Virtual. Nah, start dari situ aku coba belajar tentang gimana industri e-sports lebih profesionalnya lagi, dan setelah dari Thailand itu aku belajar bahwa di Thailand aja bisa bikin kompetisi Liga Sepak Bola Virtual. Kenapa di Indonesia nggak bisa? Baru pulang dari Thailand, aku bikin IFL ini sebagai wadah para atlet-atlet Indonesia untuk lebih ngembangin minat dan bakatnya lagi di industri e-sports, terutama di gaming football kayak gitu. Nah, Kak Putra, ini kan udah banyak banget nih ya kayaknya pialanya nih ya. Alhamdulillah. Boleh dijelasin dikit nggak? Mungkin dari semua piala ini yang paling kakak banggakan tuh yang mana Kak? Sebenarnya kalau yang paling dibanggain ada 2 sih. Ada piala ini piala kejuaraan dunia. Untuk pertama kalinya Indonesia bisa jadi juara dunia di tahun 2020-2021. Jadi selain aku punya IFL, aku juga punya bisnis namanya Zeus Gaming. Dimana Zeus Gaming itu kita mengelola atau memanage atlet-atlet yang berprestasi di Indonesia. Nah, kebetulan ini prestasi pemain aku juara dunia di tahun 2020 dan salah satu ini sih. Ini yang baru banget. Ini adalah AFC E-Asian Cup di Qatar yang baru diadain 2023 kemarin di bulan Februari. Alhamdulillah sejarah Indonesia juara di AFC E-Asian Cup ini. Gitu. Sama ada sebenarnya ada satu lagi piala kejuaraan dunia juga di tahun 2022 tapi nggak ditaruh di sini. Ditaruhnya di federasi. Oh, oke, disimpan di federasi ya. Iya, gitu. Oh, biasa banget nih. Bahas tentang atletnya nih, kan tadi ada kriterianya gitu ya. Dan sebenarnya kalau mau join nih ke tempatmu tuh sebenarnya gimana sih caranya? Kalau ke IFL, jadi kita tuh punya 2 kasta kompetisi Mbak. Ada IFL League 1 dan IFL League 2. Nah, apa bedanya? IFL League 1 itu untuk atlet-atlet yang jauh lebih profesional dan kastanya jauh lebih tinggi lah karena kita bekerja samanya sama klub-klub Liga 1 di Indonesia. Kalau IFL League 2 itu untuk semi profesional. Jadi memang kita tujukan untuk regenerasi pemain dan itu kerjasamanya sama klub-klub Liga 2. Nah, cara masuk ke IFL League 1 itu sebenarnya cukup sulit karena kita biasanya dari IFL kita udah punya list-list atlet yang sekiranya memiliki kapasitas untuk main di IFL League 1, jadi nggak open untuk umum lah. Bahasanya tuh kayak gitu, nggak open for public karena kita udah punya list pemain-pemain yang menurut kita itu layak untuk main di Liga 1. Tapi kalau untuk main di IFL League 1 ini ada juga kadang klubnya yang bikin kualifikasi sendiri. Jadi klubnya bikin kualifikasi sendiri untuk pencarian siapa yang akan menjadi representatif dari klub tersebut. Tapi kalau untuk yang kasta keduanya atau IFL itunya itu biasanya kita bikin open untuk umum. Jadi kita bikin untuk umum dan semua orang itu bisa memiliki kesempatan untuk ikut kualifikasi tersebut. Kayak gitu sih.
Nah sebenarnya kalau di Indonesia sendiri ada berapa banyak klub sih? Kalau Liga 1 itu sebenarnya kita ada 18 klub, tapi yang kerja sama IFL itu cuma ada 14 klub. Kalau Liga 2 itu kita ada 14 sampai 16 klub. Gitu. Yang banyak juga ya? Banyak. Oke Kak, sekarang tuh aku penasaran banget gitu ya. Sebenarnya kalau e-sport itu kan sudah mulai berkembang ya di Indonesia. Terus sekarang mungkin udah lebih banyak gitu yang main ya, berpartisipasi. Nah, kalau revenue streamnya sendiri dari IFL itu seperti apa sih Kak? Oke, kalau revenue stream dari IFL kan kita sebagai operator ya, kita tuh ada beberapa source revenue stream. Yang pertama paling gede masih tetap dari sponsorship. Jadi setiap kita buat program, pasti kita akan mengajukan sponsorship. Tapi sponsorship itu kita bedah lagi jadi dua. Kadang kita juga jual license. Nah, license yang kita jual itu adalah hak siar. Kita kan live streaming dan alhamdulillah animo komunitas kita ataupun masyarakat Indonesia tentang kompetisi kita tuh lumayan besar. Nah, kita jual hak siarnya. Dan salah satu selain hak siar juga ada sponsorship. Yang kedua juga kita punya digital product. Jadi digital product kita ini berupa subscription. Jadi semua komunitas kita yang bermain di IFL mereka harus memiliki kartu tanda anggota gitu. Nah, untuk mendapatkan kartu tanda anggota mereka harus subscription tiap bulannya dan mereka berbayar seperti itu. Lalu yang ketiga ada revenue lain, misalkan kayak dari talent management. Karena kan kita juga punya talent management. Nah, jadi di luar dari event, kadang kalau kita nggak ada event, kita juga mengelola talent untuk bisa menjadi content creator, untuk membantu spread awareness tentang si IFL ini. Nah, kadang ketika kita punya talent-talent, contoh makro influencer, micro influencer, itu kan ada kerja sama partnership sama brand, sama apa. Nah, itu kita juga dapat dari situ juga. Itu kalau dari IFL sih. Tapi kalau dari industri e-sports sendiri, itu ada banyak aspek. Let's say kalau misalkan apakah worth it nggak di industri e-sports ini, apakah menjanjikan nggak di industri seperti ini. Nah, itu tuh ada banyak aspek lagi tuh selain dari IFL, ada sebagai professional player, ada sebagai content creator, dan ada beberapa lain seperti itu sih. Kak Putra, kamu kan alumni S1 Prasmul Event nih. Iya. Nah, kamu merasa ada impact-nya nggak sih kuliah di Prasmul dengan bisnis yang kamu jalani sekarang? Kalau impact sebenarnya yang aku rasain nggak cuma ke bisnis sih, tapi lebih ke diri aku juga sih. Karena kan journey-nya cukup panjang nih sampai ke IFL. Tapi kalau ditanya apakah ada impact ketika kuliah di Prasmul tuh ada ya. Sesimpel nggak usah dari pembelajarannya aja, tapi sesimpel dari lingkungannya, environment teman-teman di sana tuh. Menurut aku kan ketika kita di kuliah itu kita perlu mendapatkan lingkungan yang sehat gitu kan ya, untuk menentukan kepribadian kita ke depannya gitu. Nah, menurut aku tuh anak-anak Prasmul tuh semuanya, baik yang rajin sampai nggak rajin, itu memiliki pemikiran yang kritis. Terus juga mereka punya journey tentang dia mau ngapain at least selama 3-5 tahun ke depan, yang dimana itu menimbulkan rasa persaingan antara kita dan teman kita untuk bisa, pastinya kita mau tetap jadi yang terbaik gitu kan. Yang menurut aku rasa persaingan itu dan lingkungan yang didapetin di Prasmul itu ngedukung banget buat aku sih gitu. Kayak gitu sih. Apalagi pembelajarannya, maksudnya di lingkungan aja aku mendapatkan impact-nya untuk diri aku sendiri, apalagi pembelajarannya. Dan salah satu, sebenarnya ketika aku di Prasmul sampai semester 4, aku tuh masih cuma punya Zeus Gaming. Nah, sampai tadi aku bilang, aku mencari uniqueness, kok Zeus stagnan ya di situ-situ aja. Lahir IFL itu karena salah satu pembelajaran di Prasmul, itu tentang Red Ocean dan Blue Ocean. Nah, itu yang akhirnya ngubah tentang si Zeus Gaming ini. Akhirnya aku harus memiliki industri di Blue Ocean, dimana aku bisa ngatur marketnya, aku tidak ada kompetitor, aku bisa memiliki uniqueness sendiri. Nah, itu aku dapat dari salah satu pembelajaran itu, tapi aku lupa nama pembelajarannya apa. Tapi aku dapat dari situ, maka lahirlah IFL. Makanya Zeus juga kita rebranding juga. Kayak gitu sih, itu impact-nya. Dari Kak Putra sendiri ada pesan nggak atau mungkin saran untuk rekan-rekan alumni Prasmul di luar sana yang mungkin tertarik untuk mengembangkan bisnis di bidang e-sport? Paling pesen sih, karena menurut aku anak-anak Prasmul tuh udah banyak yang terjun di industri e-sports, baik dari berbagai macam lini bisnis lah, baik sebagai organizer, content creator, ataupun talent juga gitu. Paling pesannya, karena menurut aku industri e-sports yang sekarang ini kita udah berkembang dan menuju ke maju, dimana kesulitan untuk terjun ke industri e-sports ini tuh nggak sesusah kayak waktu dulu misalkan aku 2015, apalagi sekarang zamannya digital. Jadi menurut aku tuh jauh lebih gampang untuk bisa masuk ke industri e-sports dengan menekuni berbagai macam bidang. Kalau aku mungkin lebih ke tim e-sports dan juga organizer, tapi sebenarnya banyak banget yang bisa mereka terjun di e-sports. Misalnya jadi komentator, jadi brand ambassador, jadi talent, jadi live streaming, jadi content creator,
ataupun misalkan jadi vendor. Itu ada banyak banget sih aspeknya di industri e-sports yang sekarang itu udah banyak banget peluang bisnisnya. Apa yang mau dilakuin, tinggal dipilih aja sesuai dengan passion dan juga minatnya mereka gitu. Jadi jauh lebih gampang lah masuk ke industri e-sports sekarang daripada dulu di 2015. Tes 1, 2, 3. Oke, sekarang kita masuk ke trivia question. Kak Putra, ini waktunya 1 menit aja ya, 1 detik. Nanti aku ajukan pertanyaan-pertanyaan, Kak Putra langsung jawab aja apapun yang terlintas di pikiran Kak Putra ya. Oke, siap? Siap. 3, 2, 1, go. Pilih goyang koplo atau joget poco-poco? Goyang koplo. Dicium buaya atau dipeluk komodo? Dicium buaya. Pilih game di PC atau game di handphone? Game di handphone. Pilih main PlayStation atau Xbox? PlayStation. Makan 1 tahun seblak atau 1 tahun makan martabak? Makan 1 tahun martabak. Seharian main game atau seharian ketemu orang? Seharian main game. Kalau dilahirkan kembali nih ya, kamu mau jadi Steve Jobs atau jadi Doraemon? Steve Jobs. Siapa karakter di game Mario Bros yang kamu banget? Nggak ada. Tempat apa yang paling pingin kamu kunjungin? Tempat PC aku lagi pengen main game soalnya. Apa hal teraneh yang pernah kamu lakukan supaya kamu menang dalam sebuah game? Hal teraneh ngomong sendiri, nyemangatin diri sendiri. Oke, it's challenge time. Oke. Jadi challenge kali Ini aku sambil main. Ntar dulu. Oh belum. Jadi challenge kali ini Kak Putra ya diminta untuk sambil main game, ya, main PlayStation. Nanti aku kasih pertanyaan-pertanyaan dan Kak Putra harus jawab ya. Oke. Siap, challenge diterima? Challenge diterima. Baik, oke, kita mulai ya. 3, 2, 1, go. Iya. Pisang goreng kalau panas namanya apa? Pisang goreng kok panas? Pisang goreng? Tetot. Emang apa? Hah? Pisang goreng. Oh. Tuh. Geng apa yang selalu bikin kesel? Apa? Geng apa yang selalu bikin kesel? Geng. Ini pertanyaannya bapak-bapak nih katanya. Gak ngerti aku. Tadi geng apa yang selalu bikin orang kesel? Geng ibu-ibu. Bukan, salah. Apa? Gengges banget sih lo. Wah. Wah, ini pertanyaannya bener-bener. Asik tuh. Itu sih kalau yang main ditanya kayak gitu kesel beneran sih. Kesel kan lo? Burung apa yang suka nolak? Wah. Nggak tahu, sumpah. Bener-bener nggak tahu. Apa tuh? Burung gak-gak. Wah, parah ini. Harus sudah selesai. Gimana Rasid tadi digangguin sama aku gitu ya pas kamu main game? Cukup terganggu dengan tebak-tebakannya. Jadi sebenarnya memang itu sangat mengganggu konsentrasi. Mengganggu konsentrasi, betul. Kak Putra, thank you so much ya udah mau jadi narasumber kita hari ini. Mungkin ada pesan-pesan buat rekan-rekan alumni di luar sana ataupun non-alumni? Oke, aku mau ngucapin terima kasih buat tim alumni Prasmul yang udah mau ngeliput aku dan juga Eiffel. Paling pesan-pesan untuk non-alumni yang masih mencari kuliah atau ya mau cari kuliah dulu deh mungkin. Kalau yang pengen jadi pebisnis jangan lupa masuk di Prasmul karena banyak banget Prasmulian yang punya bisnisnya top-top. Terus kalau buat yang masih kuliah di Prasmul semangat, semoga bisa biar cepat lulus. Dan buat yang para alumni semoga bisa menjalin silaturahmi walaupun udah pada lulus dan semoga ada kegiatan-kegiatan yang bisa menyatukan para alumni di alumni Prasmul lah biar bisa menjalin silaturahmi dan juga koneksi. Berarti berikutnya dari Eiffel ya, eventnya ya? Boleh, buat kompetisi bareng sama para alumni. Teman-teman, nanti ditunggu nih ya, ada kompetisi nih, kompetisi untuk gamers ya.
Oke, thank you so much untuk semua yang udah mau nonton cerita Alumni Prasmo kali ini. Nggak bosan-bosannya nih, saya selalu ngingetin untuk follow IG kami di @alumniprasmo, kemudian subscribe YouTube kami, kemudian ada juga Twitter, dan ada Spotify. Kami Ika Prama Prasetya Mulia. Sampai ketemu lagi di cerita Alumni Prasmo berikutnya. See ya!